Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan admin GDC. Saya dari negeri Bogor mengucapkan selamat malam. Salam seni, salam budaya, salam GDC. Oke, bagaimana kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan fit, semangat. Saya ini agak meriang sebetulnya, tapi karena saya merasa perlu untuk berjumpa dengan teman-teman, memberikan sharing sedikit apa yang yang pernah saya lakukan dan pernah saya rasakan. Semoga teman-teman juga memberikan masukan kepada kita semua. Oke, saya akan berikan sedikit tutorial. Mungkin semua udah pada tahu, tapi tidak apa-apa. Ada beberapa teman-teman juga yang perlu masukan karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke inbox saya. Ini menggunakan apa, tekniknya bagaimana, material apa yang dipakai. Oke, saya akan menjawab semua ini, terutama bagi yang tidak sempat ikut dan yang sesi online pertama kita. Baik, semua tarik pasti sudah punya pensil ini. Oke. Mudah-mudahan punya ya. Kalau yang belum punya mungkin masih ada di perjalanan, tidak apa-apa. Nah, ini adalah pensil Stilnovo Giotto. Itu mengeluarkan dua jenis, Giotto Stilnovo dan Giotto Triangular. Triangular itu betulnya segitiga ya pensilnya. Itu jangan dipakai. Kita tetap menggunakan Stilnovo. Stilnovo terbagi dua. Stilnovo yang full color dan yang skin tones only. Kalau yang full color itu ada yang 24 warna dan 36 warna. Silakan Anda perlu juga memilikinya. Di samping yang wajib adalah yang skin tones. Ini cuma 12 warna. Walaupun 12 warna, semua keperluan pewarnaan kulit, baik itu kulit tipenya hitam atau negro, kulit tipenya kuning, seperti misalkan orang-orang dari ras Tiongkok, kemudian kulit orang Indonesia yang hawa matang, juga kulit orang bule yang putih kemerahan, itu bisa di cover oleh semua ini. Oke, saya akan bahas kenapa menggunakan ini ya. Kita bisa menggunakan juga merek-merek yang mahal, di situ juga tersedia, misalkan dari Derwent juga mengeluarkan skin tones-nya terdiri dari 6 warna. Tapi sebenarnya akhirnya saya jatuh cinta ke sini. Ini tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras. Oke. Kemudian di samping kita menggunakan yang jenis skin tones, kita juga perlu sebetulnya memiliki yang 24 atau 36 warna dari Stilnovo Giotto. Kenapa? Tidak semua warna ada di sini. Oleh karena itu, warna pink misalkan ini nggak ada di sini nih. Nah, warna pink saya sebagai alternatif saya menggunakan pensil jenis lain karena yang Stilnovo saya juga udah habis yang warna pink yang full colornya. Jadi saya menggunakan merek Cina nih. Merek Cina namanya Baoke, itu buatan Cina. Saya beli itu waktu itu 72 warna langsung dari Cina, beli online itu harganya 300.000. Yang sekarang juga masih saya pakai untuk keperluan yang dimana warnanya tidak di cover oleh yang skin tones atau stok warna saya habis. Tapi alangkah baiknya menggunakan dari Stilnovo sendiri. Nah, kemudian warna lain yang saya selalu juga backup dengan cara membelikan merek lain adalah warna hitam. Ya, warna hitam juga cepat habis nih. Nah, ini saya menggunakan Lira Polycolor sebagai alternatif daripada saya harus membeli satu set Stilnovo yang full color yang harganya lumayan 130 ribuan hanya untuk membutuhkan satu warna hitam aja. Ya udah saya beli aja warna hitam yang beli satuan. Ini satuannya 11 ribuan ya, namanya Lira Polycolor. Ada warna hitam, warnanya bebas, ada warna hitam, warna pink, warna biru, semua ada warnanya, tapi saya biasanya cukup warna hitam aja. Terus ini sebagai catatan, warna yang sering habis adalah warna light sienna, disebut light sienna. Kadang-kadang orang menyebutnya warna krem atau peach, tapi ini warna sebetulnya light sienna. Oke, light sienna atau warna krem ini sering habis karena apa? Sebagai dasar pewarnaan kulit. Pasti dia itu menggunakan warna dasar ini. Walau kulitnya hitam, kulitnya agak kemerahan, kulitnya bule, kuning juga kebanyakan orang menggunakan warna ini. Ya, ini udah jadi pakai. Bahkan di Faber-Castell klasik juga warna kremnya pasti cepat habis. Nah, bagaimana mengakalin warna ini cepat habis? Kalau saya biasanya di backup dengan memberi satuan dari Derwent. Walaupun sebenarnya tidak terlalu cocok, pengalaman saya tidak cocok memang dari bawahannya si Giotto. Ya, dari Derwent ini atau dari Lira Polycolor, warnanya warna light flash. Jadi light flash itu warna seperti apa? Pink, cuma pinknya muda banget. Tapi tentu saja dari ketiga ini ya yang paling cocok adalah bawaannya dari si Giotto sendiri. Ya.
Oke, bahkan saya terakhir membeli yang ini, saya beli satuan ini murahnya 3 ribuan nih. Ini dari Staedtler, ini merek Staedtler untuk pensil warna yang tipenya cat air. Ini juga lunak nih. Nah ini saya pikir warnanya warna peach, setelah saya beli dan saya coba ternyata warnanya tidak sama dengan warna si Giotto ini, nggak sama. Warnanya lebih kekuningan ternyata. Oke, tapi tetap saya akan pakai untuk pencampuran warna lain. Nah, kalau nggak dipakai nyaah nih, geus meuli. Lumayan walaupun murah cuma 3.000, kalau 5 jadi 15.000. Ya mendingan saya pakai aja untuk ya naon lah. Nah, selanjutnya saya pertunjukkan juga ada satu tools yang tidak boleh diabaikan, itu kuas. Ini kuas yang murah nih, Eterna. Jangan pakai kuas mahal. Nggak kepake, malah kuas mahal terlalu halus. Ini Eterna ini kasar, harga cuma 3 ribuan. Yang gede mungkin cuma 5 ribuan, ukuran nomor 8. Saya pakai nomor 4 atau 5 aja. Terus yang nomor 1 ini untuk detail arsiran. Jadi hidung, kemudian mata, ya, untuk meratakannya kita menggunakan ini. Ya, ini jangan disepelekan nih, karena arsiran itu pada saat kita mengarsir itu masih kasar kan. Sebagai contoh nih, saya kasih liatin. Ini contoh hasil arsiran kemudian dipoles kuas. Kelihatan di sini masih ada garis-garis pori ya. Kita perhatikan pori-pori itu, tetapi fungsinya kuas ini adalah menyebarkan warna. Pada saat kita mengarsir kemudian kita dusel, kalau kita poles dengan kuas, maka warna itu akan lebih mudah menyebar dan efek lightingnya juga lebih bagus dan cahayanya lebih dapat. Nah, untuk detailnya setelah kita mengarsir bagian ini nih, mata nih, ini kan perlu dihaluskan juga nih arsirannya nih. Nah, saya menggunakan yang kecil. Yang kecil ini kuasnya dipotong ya sedikit ya, jadi agak buntet ini supaya lebih mudah tekanannya, ya kan? Nah, saya arsir seperti ini, pakai ini warnanya sehingga di sini efek blendnya itu lebih ngeblend. Ya di sini kan campuran antara warna gelap dan warna coklat, dan juga bagian sini. Ya. Kemudian contoh lain yang derap juga gitu, saya juga menggunakan kuas di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari Giotto ini kita sudah bisa menghasilkan karakteristik warna yang berbeda, warna orang bule, warna orang negro. Ya, di sini lebih hitam. Ini ada warna-warna gelap, ini ada tersedia di Steel Novo Skin Tones. Kemudian juga warna yang merah banget, ini warnanya tipe Indian. Kemudian di sini juga ini tipe bule, tapi ini lebih cenderung warnanya putih kemerahan. Ini bule asli. Ini warnanya juga ada. Kalau ini perempuan, nah kalau perempuan lebih halus. Kita lihat teksturnya halus banget kan. Kalau laki-laki kita pertahankan efek-efek garis-garis guratan wajah. Nah, nanti mungkin ke tutorial kita berikutnya kita akan menggambar wajah perempuan yang lebih halus. Oke, jadi kita belajar mengarsir lebih halus. Karena kalau yang kemarin kita kerjakan yang The Rock itu kan kasar. Anda lebih enak ngarsirnya kan, nggak terlalu banyak beban. Tapi kalau ngarsir harus belajar bagaimana tekanan-tekanan pensil ke atas kertas itu Anda atur. Kemudian juga layeringnya juga lebih berbeda karena sifat-sifat dari kulit perempuan yang lebih halus. Seperti ini juga kan. Ini lihat lebih halus. Kemudian juga ini Luna Maya, ini mantan pacar saya. Kemudian di sini juga saya tunjukkan dua jenis karakteristik kulit yang berbeda. Ini kulit bule. Ya, ini Daniel Craig yang sudah dilukis sama Pak Ari ini. Dan di sini Tiongkok, si Chinese. Kita lihat warna kulitnya berbeda. Di sini lebih kemerahan, di sini kekuningan. Ya, oke. Jadi warna-warna ini semua variatif. Jadi kalau kita melukis dua kita harus bisa membedakan pada saat kita melukis wajah. Kita harus dapat warnanya. Jangan cuma warnanya coklat semua. Kita ngelukis orang bule coklat, orang Asia coklat, melukis orang Cina coklat. Enggak, dan begitu. Kita harus punya teknik-teknik bagaimana membedakan karakteristik kulit. Memang kesulitan yang paling utama adalah pada saat melukis warna kulit putih. Kadang-kadang kita backup dengan warna background yang gelap. Tapi sebetulnya kita harus ada triki sedikit. Kalau menemukan suatu model dengan kulit yang putih atau terang, ya kita edit dulu. Oke, kita banyak aplikasi untuk edit di handphone, di PC kita edit dulu sehingga dapat
sinar dan efek cahayanya, sehingga tapi juga tidak mengurangi inti dari warna kulit. Misalkan orang Cina nih kulitnya putih, pada saat kita ambil fotonya wah ini agak sulit diwarnain, ya kita kasih efek dulu cahaya, tapi jangan sampai warna kulit putihnya hilang kesannya, tetap harus kelihatan bahwa inilah kulit tipe kulit ras Cina. Begitu juga untuk ras Indonesia, ya kan, kulitnya Indonesia kan ras coklat nih, oke, kita ambil kulit coklatnya, atau misalkan tergantung pencahayaan juga, kalau cahayanya misalkan terlalu terang kita gelapin. Tapi ingat, kalau menggelapin satu objek karena kita perlu untuk pewarnaan, jangan sampai menghilangkan karakteristik dari orang tersebut. Ya, kita juga walaupun belum ketemu orangnya, tapi kita tahu bahwa kalau misalkan dirubah warnanya jangan sampai dia tidak persis dengan aslinya. Oke, kemudian saya akan tunjukkan lagi di sini sebagai contoh yang agak jelimet. Nah, ini sebetulnya kulit orang Chinese, ya. Tetapi saya edit dulu sehingga lebih kemerahan. Pada waktu saya mengambil objeknya juga saya tidak sembarangan. Saya ngambil foto Jet Li yang lebih warnanya lebih bisa kita mix dengan Giotto. Contoh yang lainnya adalah lukisan anak perempuan ini. Nah, ini kelihatan banget. Ini kulit putihnya. Nah, tetap walaupun kulit dominannya warna terang, warna putih, tetapi kita masih bisa memainkan unsur warna itu dengan melakukan blending efek dari background dan dari rambut. Sebab kalau dibayangkan kalau misalkan rambutnya ini kita tidak bikin, sehingga putihnya juga akan bersatu dengan background warna putih. Jadi kita juga di samping bermain di area wajah, juga kita harus bisa memainkan area-area lain sehingga warna kulit yang ada di wajah itu bisa terbackup oleh lingkungan warna sekitarnya, baik itu rambut atau background. Kayak gini. Ya kan? Perhatikan ini halus banget. Di sini saya menggunakan banyak warna. Yang jelas warna pinknya saya pakai walaupun pink tidak ada, tapi saya menggunakan pink dari 36. Coba perhatikan, saya dekatin ya. Nah, oke, ini semua juga saya gunakan warna-warna skin tones dan warna-warna dari Giotto 36. Oke. Kemudian ada juga beberapa, saya sebagai perbandingan loh ya. Ini saya pernah menggambar dulu lama sekali. Ini menggunakan pensil Faber-Castell Classic. Kalau kita lihat, coba lihat kualitas warnanya dan pigmennya, blendingnya jauh banget kan dengan Giotto Stilo Nuovo. Itulah alasan kenapa saya sampai saat ini terus menggunakan pensil Giotto. Walaupun murah dan menghasilkan karya yang menurut saya tidak main-main. Ini pengalaman saya juga pernah ada orang bule saya ikut di grup luar negeri, mereka juga nyaris tidak percaya bahwa saya menggunakan pensil yang harganya cuma $4 kalau didolarkan. $4 sekitar 60.000 lah ya, kurang. Mereka pikir saya menggunakan jenis premium seperti polychromos atau pensil Prismacolor. Saya enggak, saya bilang pakai yang harga $4. Mereka juga kaget, kok bisa? Oke, kayak bisa lah. Cuman masalahnya dijual nggak di sana itu jenis Giotto Stilo Nuovo, karena teman saya yang mau beli di Vietnam juga di Lazada Vietnam tuh nggak ada jualan Giotto Stilo Nuovo ini. Kita bisa bisnis jualan ke sana. Oke teman-teman, satu lagi yang perlu saya informasikan yaitu jangan lupa kita juga harus punya penghapus mono zero. Ini gunanya untuk melakukan penghapusan detail, misalkan efek cahaya atau misalkan ada beberapa efek yang kotor, bagian kotor, kita harus menggunakan pensil ini. Ini ada refillnya juga. Harganya ini 50.000, refillnya sekarang 13.000, isinya 2. Kemudian ada satu lagi, ini penghapus yang bisa electrical atau penghapus menggunakan listrik. Biasanya ini digunakan ya bukan baterai, biasanya digunakan untuk menghapus bagian yang udah terlalu tebal yang tidak bisa lagi dihapus oleh penghapus biasa atau penghapus mono zero. Nah, ini saya bisa menggunakan ini. Ya. Ini bisa untuk menggerus material yang sudah nempel terlalu tebal di kertas. Kadang-kadang aja saya menggunakannya kalau sudah sangat terpaksa. Oke, demikian yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan berguna, tetap semangat dan tetap berkarya. Suatu saat mungkin kita akan melakukan online tutorial lagi bersama-sama dan mohon semuanya ikut hadir ya. Jangan nanti kita cari waktu yang lebih lenggang. Nanti akan kita coba mulai bersama-sama. Saya ikut menggambar juga nanti. Kita ikut menggambar satu model yang sama, nanti kita ikuti sama-sama.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gitu.